Kalau semua orang bisa sembarangan nuduh tanpa bukti, dan masyarakat diajak untuk percaya pada spekulasi dibanding hasil investigasi resmi, kita bukan lagi hidup dalam demokrasi, tapi dalam kekacauan opini liar. Kalau memang ada bukti, buka. Kalau cuma curiga, simpan baik-baik di grup WhatsApp. Begitu sederhananya. Tahu nggak kenapa fitnah soal ijazah ini masih terus dipelihara? Karena buat sebagian orang, makin receh isunya, makin gampang dicerna oleh yang males mikir. Ini bukan soal dokumen lagi. Ini udah masuk ke wilayah manipulasi kesadaran publik. Diksi-diksi dramatis kayak, kenapa nggak ditunjukkan ijazah aslinya? Kenapa cuma fotokopi? Kenapa nggak live? Itu bukan pertanyaan hukum, tapi jebakan mental buat bikin orang awam ragu. Padahal, kalau kita mikir pakai akal sehat, jawabannya sederhana. Presiden itu bukan caleg RT yang harus keliling bawa map ijazah buat dapat stempel warga. Beliau udah melewati verifikasi berlapis saat nyalonkan diri, dari KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi. Dan ini bukan satu kali, 2 periode, 2 kali verifikasi, 2 kali lolos. Sekarang kita tanya balik, siapa yang lebih kredibel? Lembaga resmi negara dengan mandat konstitusi atau dokter yang lebih aktif bikin konten dibanding praktik? Yang lucu, narasi ini terus diulang kayak kaset rusak karena tahu bakal ada segmen masyarakat yang gampang dibakar. Disulut emosi, dikasih bumbu konspirasi, lalu diminta percaya tanpa fakta. Padahal kalau serius mau menggugat, ya tinggal ajukan ke pengadilan. Kenapa enggak? Karena mereka tahu di ruang hukum nggak ada tempat buat asumsi. Yang dihitung cuma bukti. Dan kita tahu fitnah semacam ini seringkali bukan datang dari kebodohan semata, tapi dari agenda. Agenda untuk menciptakan keraguan pada transisi kekuasaan. Dan yang lebih serem, agenda untuk membelah rakyat. Karena kalau rakyat udah ragu sama institusi negara, maka gampang dibenturkan. Disulut buat saling curiga. Dibikin nggak percaya lagi pada sistem hukum dan birokrasi. Dan di tengah kekacauan itulah, para penunggang isu mulai bermunculan. Mereka bukan peduli soal ijazah, bukan peduli soal pendidikan. Yang mereka incar adalah legitimasi. Kalau bisa dijatuhkan hanya lewat selembar dokumen, maka itu jadi pintu masuk untuk meragukan semua capaian Jokowi. Dari tol laut, hilirisasi nikel, sampai diplomasi luar negeri yang bikin Indonesia makin dihormati dunia. Makanya kita mesti sadar, ini bukan sekadar hoax. Ini operasi delegitimasi. Dan ini bukan pertama kali terjadi di Republik ini. Tahun 1998 kita jatuhkan rezim, lalu 2004 kita belajar demokrasi. Tapi sekarang yang dijatuhkan bukan presiden, tapi kepercayaan publik terhadap hukum. Dan kalau itu berhasil, kita semua rugi. Sekarang kita buka semua lapis kemunafikan dan kesesatan logika sang dokter konten ini. Kita kuliti pelan-pelan, pakai fakta, sindiran, dan logika yang bikin malu kalau masih nekat ngeles. Pertama-tama, Tifa bukan ahli hukum pidana, bukan ahli dokumen forensik, bukan pula bagian dari tim penguji di Bareskrim. Tapi sok tahunya kelewat batas. Dia meremehkan hasil investigasi Bareskrim seolah-olah institusi penegak hukum kita itu kerjaan main-main. Padahal penyelidikan dokumen negara, apalagi menyangkut presiden, itu bukan level ecek-ecek. Itu kerja profesional yang melibatkan tim ahli forensik, metode digital dan analog, hingga koordinasi dengan institusi pendidikan yang mengeluarkan dokumen. Dan hasilnya apa? Ijazah Presiden Joko Widodo. Asli. Identik, tercatat. Selesai. Tapi Tifa ngotot, katanya cuma fotokopi, katanya nggak valid, katanya aneh. Pertanyaannya, yang aneh siapa? Yang udah diperiksa lembaga resmi, atau yang cuma main tuduh dari balik kamera?